Kelewatan pintar, jadinya kewalahan, kejebak omongan sendiri, kejebak logika sendiri. Trio RRT terkhusus ini, Roy Suryo, Rismond, dan Tifa, satu persatu mulai dipanggil oleh pihak penyidik, pihak kepolisian untuk dimintai pertanggungjawaban atau kesaksian mereka. Niatnya ini menjatuhkan Pak Jokowi, nyerang UGM yang ada kejebak sendiri. Refli Harun juga. Cukup kata-kata sederhana tetapi menohok dari Ade Armando langsung membuat ciut ini Refli Harun. Aduh, ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton bersama. Bukan, pakai akal sehat Anda. Akal sehat itu harus di-driven by ilmu pengetahuan juga. Iya. Masa kosongannya saya kan nggak kan seorang ahli tentang neuro. Sudah, saya ingin menjelaskan ilmu saya. Ijazah itu palsu atau tidak. Sudah ya. Lalu, nah, daripada Anda ribut dengan neuroscience dan lain sebagainya, wah bisa apa enggak? Tunjukkan aja ijazahnya. Karena saya sederhana ya, mengenai hal yang paling sederhana. Saya pernah ulangi. Teman saya di Belanda bingung. Kok ada ya di Indonesia orang ribut mengenai keaslian ijazah? Iya, bodoh sekali itu. Bukan. Singkat, padat, tapi langsung mengena. Niatnya hajar Ade Armando dengan mempertanyakan, kok ada yang mempertanyakan meributkan ijazah asli atau enggak di Indonesia? Kata Refli Harun, itu ada temannya yang di luar negeri bertanya. Ade Armando menjawab, iya, bodoh sekali. Refli sok menasehati Ade Armando. Giliran dikasih penjelasan, gak terima. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian, Refli Harun ini juga selalu ikut-ikutan, kesannya mengempori masalah polemik isu ijazah Pak Jokowi ini. Jadi semua bukti itu Bang, tadi kata penyidik belum selesai di forensik. Nah, di Barreskrim kok belum selesai sudah diduga ada tindak pidana sih? tadi iya. Saya kan datang dengan ongkos. Harusnya kan prematur dong memanggil kami. Harusnya kan ada dulu simpulan forensiknya. Oh, berarti ada tindak pidana baru dipanggil. Ini belum aja apa-apa, sudah dipanggil. Gimana? Ya, memang peristiwa pidana itu kan minimal ada dua bukti dulu. Cuman kan gini, ini kan root cause analisisnya kan sebenarnya dimulai dari mana? Ya kan? Tanggal 22 Januari. Nah, itu kan. Ya, konversi TPUA mau ke Jogja katanya. Aduh, Rismond mulai kerasa krusuk, semakin gelisah. Pemanggilan dirinya di Polda Metro Jaya untuk kebutuhan penyidikan. Dia ini sepertinya lupa akan satu hal dah. Mengenai tadi forensik ijazah Pak Jokowi. Kemarin kan di tahap penyelidikan sudah dilakukan. Di tahap penyelidikannya uji lab 4 mengenai ijazah Pak Jokowi. Dan hasilnya apa? Identik alias asli. Ada ijazah pembanding. Tetapi masalahnya, tim Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa, dan kawan-kawannya ini nggak percaya. Bahkan nekat sekali mereka melakukan juga uji lab 4 versi mereka atau pembanding yang dilakukan oleh Mabes Polri. Dan sekarang dia kesannya masih menyalahkan pihak kepolisian. Cuman nggak ada di situ kan. Belum saya bahas juga tentang ijazah palsu Jokowi kan. Terus gimana menghubungkan itu? Tapi karena memang menghargai proses yang dilakukan, kita tidak menjelaskan. Jadi gini loh, kalau kita sekarang ini kan kita bicara indikasi nih. Indikasi palsu, indikasi asli itu kan, jadi perdebatannya kan di situ. Rismond menemukan sejumlah indikasi palsu kan begitu. Nah, yang lain nggak mampu menunjukkan indikasi aslinya kan, itu persoalannya. Jadi belum ada hasil. Kita minta ijazah aslinya Jokowi itu nggak dikasih. BAP apa itu penyitaan nggak dikasih. Report forensik saya minta juga nggak dikasih. Dan katanya sedang dianalisa gimana. Ya. Jadi kita sudah dibilang asli belum selesai diperiksa.
Aduh, ini gimana nih teman-teman? Rismond ini yang masih kekeh mengatakan menuding ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sampai-sampai di panggilan demi panggilan dirinya tetap saja menyalahkan pihak kepolisian dalam hal ini. Sampai menuding tadi pemeriksaannya itu adalah prematur. Waduh, aduh. Tetap ngotot ingin ijazah Pak Jokowi itu agar diperlihatkan ke mereka. Padahal jelas-jelas pihak UGM sudah berulang kali mengatakan Pak Jokowi itu telah menyelesaikan studinya dan merupakan alumni di UGM. Jadi mereka telah mengeluarkan ijazah Pak Jokowi. Artinya ijazah yang dimiliki Pak Jokowi untuk kebutuhan Pilkada Solo, Pilkada Jakarta, dan sampai presiden 2 periode, ya udah dipastikan kalau ijazah tersebut merupakan ijazah asli. Wartawan pada nanya, Bang Rismond takut apa enggak? Pak Janes takut apa enggak? Kalau mau yang takut itu kan karena salah. Justru mereka ini nanti aja ketakutan karena pelapor jadi terlapor. Gitu. Pelapor yang sekarang pelapor itu akan jadi terlapor. Iya, pasal 220 barang siapa melakukan laporan palsu itu pidananya ada. Laporan palsu itu kan harus mereka melakukan, buktinya harus ada, ijazah aslinya harus ada bahwa saya terhina, saya difitnah. Ijazah aslinya mana? Loh, itu. Mungkin orang nggak tahu. Satu orang lagi 10 menit. Pasal 220, apa saya bilang? Pasal 220 yang mengatakan untuk membuat siapa yang membuat laporan palsu itu ada pidananya. Kenapa laporan palsu? Emang siapa yang membuat kegaduhan? Yang membuat kegaduhan itu justru Jokowi. Gila. Ada menuding Pak Jokowi membuat gaduh atas semua ini. Loh, di mana logikanya, teman-teman? Jelas-jelas yang meributkan ijazah Pak Jokowi adalah orang-orang ini. Orang-orang yang bersama dengan Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismond, dan yang lainnya itu. Hingga mengerucutlah ada 12 orang yang jadi calon tersangka. Sebenarnya Pak Jokowi sudah lama sabar sekali dituding-tuding ijazahnya itu palsu. Tetapi puncaknya ketika mereka ini kelewatan menggeruduk rumahnya di Solo. Akhirnya Pak Jokowi dengan tegas mengambil langkah hukum untuk melaporkan orang-orang ini. Tetapi sekarang mereka mencoba memutarbalikkan fakta. Mereka menuding Pak Jokowi yang bikin gaduh semua ini. Aduh, kalau menurut kalian ini gimana tudingan orang-orang ini? Harusnya dilaporkan dia. Kalau saya, kalau bisa nanti kalau selesai ini, polisi juga bisa dilaporkan ke Propam. Karena telah menyidik yang salah, penyidikan yang salah. Cuman polisi itu nggak salah. Kenapa? Karena perintah atasan kok. Orang Polda ini pintar-pintar. Buat teman-teman saya semua itu. Nggak ada yang ini nih. Mending orang-orang ini harus mempersiapkan diri lebih baik ya. Karena pihak penyidik, pihak kepolisian sudah sangat serius banget ini. Sudah melayangkan berulang kali memanggil satu persatu orang-orang ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Sehingga dari situ nanti akan ditentukan siapa yang jadi tersangka atas semua kegaduhan, kericuhan ini. Terlebih dahulu deh, pertanyaan Bu Kurnia tadi, tolong dijawab, legal standing Anda sebenarnya seperti apa? Legal standing kami SK Kumham dari organisasi Pradi Bersatu. Okay. Saya rasa, dan itu terdaftar di Kemenkumham. Saya rasa cukup itu untuk membuktikan kami sah sebagai pelapor. Ya kan, emang butuh legal standing apa lagi kira-kira? Orang SK Kumham terdaftar organisasi kami, saya mewakili seluruh advokat yang ada di organisasi saya. Oke, Anda mewakili Pradi Bersatu? Mewakili Pradi Bersatu. Oke, baik. Bu Kurnia? Begini ya, kita tuh harus luas pemikiran. Ini bukan soal legal standing yang Anda maksudkan. Kita itu tidak bisa sembarang mengadukan orang, ya. Harus paham dulu masalahnya ini apa, begitu ya. Kami ini petugas juga sama dengan polisi dan jaksa. Aduh. Kurnia tidak terima dilaporin sama Pradi Bersatu, katanya enggak punya legal standing.
Protes banget. Untuk sekarang teman-teman, ada 3 tuh. Ada 3 laporan yang harus dihadapi oleh orang-orang ini. Pertama yang dilaporin oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Kedua yang dilaporin oleh Peradi Bersatu. Ketiga adalah laporan dari Prof. Paiman Raharjo. Di laporan Prof. Paiman Raharjo, ini orang-orang sudah 2 kali mangkir tuh. Criminal Justice System sedang meneliti perkara ijazah palsu, dan perlu Anda ketahui, apakah Anda sudah tahu ada 2 orang korban di situ dihukum 6 tahun yang oleh banding dan kasasi itu turun menjadi 2 tahun karena pasalnya tidak jadi pasal hoak tapi pasal kebencian. Kalau sudah kebencian itu kan sangat subjektif tuh tapi orang ini dihukum tanpa pernah diperlihatkan ijazah asli Bapak Joko Widodo. Diminta oleh hakim untuk hadir, tidak pernah mau hadir Semua saksi ada 30 orang tidak pernah menyatakan menerima atau melihat daripada ijazah tersebut. Semuanya legalisir. Lah kalau ada legalisir berarti ada aslinya dong, tapi tidak mampu. Egy Sujana, Presiden TPUA menanyakan kepada jaksa, kalau begitu mana aslinya? Tidak ada bang, kami terima dari Pak Polisi hanya begini. Kalau begitu, bagaimana bisa naik jadi P21? Ini kekejaman, kezoliman luar biasa. Apakah karena dia seorang Jokowi? Ini betul ditanyakan. Ya. Aduh. Bu Kurnia, seperti yang lainnya, ngotot ini mau melihat ijazah Pak Jokowi, fisik ijazah asli daripada Bapak Jokowi. Tunggu sampai masuk di tahap pengadilan ini, kasus perkara ini nanti akan ditunjukkan kepada kalian. Kan seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, kalau ijazah Bapak Jokowi sudah disita untuk kebutuhan penyidikan. Nah, di sana nanti silakan melihat silakan melihat sepuas-puasnya fisik daripada ijazah Bapak Jokowi yang selama ini kalian tuding-tuding sebagai ijazah palsu. Sebenarnya, singkatnya, sederhananya, orang-orang ini sudah kalah. Benar, sudah keliru sekali menuding ijazah Pak Jokowi itu palsu. Karena pihak UGM mengonfirmasi nih, dengan tegas berulang kali mengatakan Bapak Jokowi pernah kuliah di sana, lulus di sana, alumni di sana, dan mendapatkan ijazahnya. Nah, gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.